Mendung tebal menggantung di langit selatan Garut sore itu. Udara lembab, bau tanah basah menyusup lewat kaca mobil yang sedikit terbuka. Di kursi kemudi, Raga Adiprana menatap jalan berliku di depannya, aspal yang menanjak tajam, diapi tebing batu dan jurang yang diselimuti kabut putih. GPS di ponselnya sudah berhenti berfungsi sejak 2 jam lalu. Baterai tinggal 10%. Sinyal hilang. Dan di radio mobil, suara statis kadang berganti desisan aneh seperti bisikan samar. Selamat datang di Halimun. Ia menepuk-nepuk setir, mencoba menenangkan diri. Ah, mungkin cuma gangguan frekuensi, gumamnya. Raga adalah jurnalis lapangan dari Bandung yang dikirim untuk meliput berita misteri jalan maut di Garut Selatan. Dalam laporan kepolisian, tanjakan itu memakan korban nyaris setiap bulan, dan warga setempat menyebutnya tanjakan Panganten. Awalnya Raga mengira itu cuma mitos. Tapi saat melintasi desa Pananjung, seorang pria tua yang menjaga pos ronda menatapnya aneh. "Areka mana, nak?" tanyanya. "Ke Halimun, Kang. Mau wawancara soal tanjakan Panganten." Wajah si tua langsung berubah tegang. "Ulah datang Pauting, nya. Eta jalan tara sepi." Matahari tenggelam cepat di balik perbukitan. Raga memacu mobil melewati jalan sempit menuju kampung Cisandaan. Di sisi kanan, sawah berundak mulai gelap, sementara di kiri, pepohonan besar tampak seperti bayangan hitam berbaris. Ketika mobilnya mencapai tanjakan curam pertama, ia melihat papan kayu tua berdiri di pinggir jalan, tulisan cat putihnya sudah pudar. "Tanjakan Panganten, ulah ngabodor. Hati-hati pikeun NU anyar nikah. Tanjakan Panganten, jangan main-main. Hati-hati bagi yang baru menikah." Raga tersenyum samar. Lucu juga sampai tulisan peringatannya pun mistis, ujarnya, menyalakan kamera saku untuk merekam suasana. Tapi begitu kamera menyala, layarnya berkedip, dan untuk sepersekian detik, ia melihat bayangan 2 sosok di tengah jalan, sepasang pengantin, berjalan beriringan, menggenggam tangan. Ia memejamkan mata, menatap lagi, jalan kosong. Tak ada siapapun. Halusinasi karena lelah, pikirnya. Ia menekan pedal gas perlahan. Tanjakan semakin curam. Kabut makin pekat. Lampu mobil hanya menembus beberapa meter ke depan, dan di kejauhan, samar-samar terdengar suara kendang dan gamelan pelan, seolah dari acara hajatan. Raga menurunkan volume radio, tapi suara gamelan itu tidak berasal dari radio. Suara itu semakin jelas, seperti dari balik kabut. Irama Sunda tradisional, lembut tapi ganjil, diiringi tawa perempuan. Seketika bulu kuduknya meremang. Ia membuka kaca jendela sedikit, bau melati menusuk hidungnya. Dan saat menatap spion tengah, ia terdiam. Di kursi belakang, seorang perempuan berkebaya putih duduk diam, wajahnya separuh tertutup selendang pengantin. Mata Raga membulat. Ia refleks menoleh ke belakang. Kosong. Kursi belakang hanya berisi tas dan tripod kamera. Namun di kaca spion, sosok itu masih ada. Duduk tenang. Menatapnya. "Sampurasun, Kang Raga." Suara lembut itu menggema di kepalanya. Raga membanting kemudi. Mobilnya oleng, nyaris tergelincir ke jurang. Ia injak rem sekuat tenaga, roda depan tergelincir sedikit ke tepi tebing. Nafasnya memburu. Keringat dingin menetes dari pelipis. Ketika ia akhirnya menatap kembali ke spion, sosok itu sudah hilang. Tapi di jok belakang, tersisa sesuatu. Sebatang bunga melati, masih basah, dan setetes darah di ujung kelopaknya. Raga terpaku, tubuhnya gemetar. Di luar, kabut menebal, seolah menutup seluruh jalan. Dan dari kejauhan, di balik asap putih yang mengambang di udara, samar-samar terlihat 2 bayangan manusia berjalan bergandengan tangan menuruni tanjakan. Satu bersuara lirih. "Kami yang uheula, ayeuna giliran anjeun. Kami yang dulu, sekarang giliranmu." Mobil Raga berhenti di depan warung kayu sederhana yang berdiri di pinggir jalan. Lampu petromak di depan warung berayun pelan diterpa angin gunung. Di atas pintu tergantung papan bertuliskan cat putih. "Warung Mak Entin, kopi hideung rokok eceran."
Raga menepuk dadanya pelan, masih berusaha menenangkan napas. Tangannya bergetar saat mematikan mesin mobil. Baru saja ia melewati tanjakan paling aneh dalam hidupnya, dan entah kenapa, suara gamelan itu masih terngiang di kepala. Dari dalam warung, seorang perempuan tua muncul sambil membawa senter. Wajahnya berkerut, kulitnya legam karena sering menjemur padi. Namun tatapan matanya tajam, seperti tahu apa yang baru saja terjadi. "Anju unti kota, nya?" katanya dengan logat Sunda halus. Raga mengangguk lemah. "Iya, Bu. Saya hampir celaka di tanjakan tadi. Jalannya licin sekali." Mak Entin terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Moal saukur licin, nak. Eta jalan memang tempat NU hentu sakuduna dilalui pouting." Ia mempersilakan Raga masuk. Di dalam warung yang hangat, aroma kopi hitam dan kayu basah memenuhi udara. "Sing nginum heula," katanya, menuang kopi panas ke dalam gelas kaleng. Raga meneguknya. Rasa pahitnya menenangkan, tapi entah kenapa, lidahnya merasakan sedikit rasa besi, seperti darah. "Bu, kalau boleh tahu kenapa tanjakan itu dinamai tanjakan Panganten?" Mak Entin menatapnya lama, sebelum menjawab dengan suara rendah. "Karena anu mimiti maot didinya teh Panganten, nak." Ia lalu mulai bercerita. Sekitar tahun 1983, sebuah rombongan pengantin dari arah Banyumas hendak menuju Bumbulang. Mereka baru saja menggelar pesta di rumah keluarga mempelai perempuan. Malam itu hujan deras, jalan berlumpur, dan kabut turun cepat. Di tanjakan curam yang kini dikenal sebagai tanjakan Panganten, mobil minibus mereka tergelincir dan menabrak tebing, lalu terbakar. Sebagian besar penumpang selamat, tapi pasangan pengantin terjebak di dalam mobil. Ketika warga datang menolong, keduanya sudah hangus dalam posisi berpelukan. Waktu dikubur, awak maranehna masih nempel, teu bisa dipisah, kata Mak Entin lirih, menatap gelas kopinya. Sejak harita, unggal jalma NU anyar nikah, lamun naliwat dieu, kudu turun tina mobil. Leumpang heula, nepi ka tanjakan beres. Begitulah, setiap pengantin yang melintas harus turun dari kendaraan dan berjalan kaki melewati tanjakan. Kalau tidak, tanya Raga. Mak Entin menatapnya tajam. Lamun teu sok aya NU digantian. Hening. Angin dari luar warung berembus, membuat tirai bambu bergetar. Dari kejauhan, samar terdengar suara burung malam, lalu hening lagi. Raga mencoba tertawa kecil. Jadi, itu cuma kepercayaan, ya Bu? Mak Entin tidak menjawab. Ia bangkit, mengambil kendi dari bawah meja, lalu berjalan keluar. Raga mengikutinya. Ia melihat Mak Entin menyiramkan air kendi ke arah jalan sambil berbisik pelan dalam bahasa Sunda kuno. Ketika selesai, perempuan tua itu menatap Raga. "MUN anjeun niat nahade, hentu nanaon. Tapi ulah sok loba nanya dina pouting. Aya hal anu teu resep disebut namina." Raga kembali ke mobil dan duduk diam cukup lama. Kopi di tenggorokannya terasa semakin pahit. Ia mencoba menghapus pikiran aneh tentang perempuan berkebaya putih di kursi belakang tadi. Tapi ketika menoleh ke kaca spion, ia melihat bekas dudukan tubuh basah di jok belakang, seolah seseorang baru saja duduk di sana. Ia menatap keluar jendela. Di kejauhan, kabut mulai turun lagi, menelan tanjakan yang baru saja ia lewati. Dan dari balik kabut itu, terdengar sayup-sayup suara perempuan tertawa kecil. Malam di desa Halimun terasa panjang. Tak ada lalu lintas, tak ada lampu jalan. Hanya satu hal yang pasti, Raga mulai merasa bahwa tempat ini bukan sekadar tanjakan maut. Ada kisah yang belum selesai di balik nama itu. Dan entah kenapa, tanjakan Panganten seolah menunggunya. Keesokan paginya, kabut tipis masih menyelimuti desa Halimun. Udara dingin menusuk tulang, aroma tanah basah bercampur dengan embun pagi yang menetes dari pepohonan. Raga bangun lebih awal, kepalanya masih berat karena semalaman tidak bisa tidur. Setiap kali matanya terpejam, ia kembali mendengar suara gamelan dan tawa samar perempuan di tanjakan itu. Ia duduk di kursi depan warung Mak Entin sambil menatap ke arah jalan yang menanjak di kejauhan. Jalan itu seolah hidup, bernapas, mengeluarkan uap dingin yang bergulung pelan di atas aspal.
Teu bisa sare, nya? Suara berat seorang pemuda terdengar dari belakang. Raga menoleh. Seorang pemuda berjaket hitam dengan caping terlipat di bahunya berjalan menghampiri. Abdi Deden, katanya sambil tersenyum tipis. Mak enti nyarios anjeunen uti kota, hoyong terang soal tanjakan. Raga mengangguk. Benar. Saya wartawan. Katanya di sini ada banyak kecelakaan, dan semua terjadi di tempat yang sama. Deden mengangguk pelan, lalu duduk di bangku depan warung. Sadayana sok nyebutna kecelakaan biasa, tapi orang diuterang teu kabeh kusaba beremblong. Setelah sarapan singkat dengan kopi hitam dan singkong rebus, Deden mengajak Raga berjalan menuju lokasi kecelakaan lama. Jalanan berkelok dan menanjak, dikelilingi hutan pinus yang rimbun. Sesekali kabut turun cepat, menutupi pandangan hanya beberapa meter ke depan. Eta tempatna, kata Deden sambil menunjuk ke sebuah tikungan tajam di atas. Raga menatap ke arah itu. Ada sebuah pohon beringin besar, berdiri sendiri di tepi jurang. Batangnya besar dan tua, akar-akarnya menjalar hingga ke aspal. Di bawah pohon itu, ada tumpukan batu kecil, seperti makam tak bertanda. Deden menunduk dan berbisik, eta tempat mobil panganten ngaguling tahun 1983. Raga mendekat, mengambil beberapa foto. Saat kameranya berfokus, ia melihat sesuatu di layar, siluet dua orang berpelukan di belakang batu. Tapi ketika ia menurunkan kamera, tak ada apa-apa di sana. Hanya kabut dan desir angin. Orang sini bikin tumpukan batu itu buat apa? Deden menatapnya sejenak. Batu-batu eta disusun ku warga unggal aya enu maot di dieu. Katanya biar roh maranehna teu balik nyasat keun enu sejen. Ia menunduk. Tapi sakitu loba enu nambah, hartina enu tidinya teu beres-beres, Kang. Raga mengusap tengkuknya yang tiba-tiba dingin. Jadi masih sering ada kecelakaan? Sampai ayeuna, jawab Deden pelan. Terakhir, 2 bulan kapengker. Mobil bak terguling. Supirna nyebut, manehna ningali panganten awewe nungtut di tengah jalan. Raga diam. Suara jangkrik terdengar samar di antara kabut, tapi perlahan menghilang, seperti ditelan sesuatu. Tiba-tiba Deden menatap ke arah pohon beringin, wajahnya berubah pucat. Ulah loba ngomong, aya enu ningali, katanya setengah berbisik. Raga mengikuti arah pandangannya. Di antara kabut yang menutupi akar pohon, terlihat selembar kain putih panjang, bergantung dari dahan beringin, melambai-lambai seperti tangan. Raga tertegun, mencoba mendekat, tapi Deden menarik tangannya cepat. Ulah, Kang. Eta tempatna aranjeunna. Mereka bergegas turun kembali ke jalan utama. Deden beberapa kali menoleh ke belakang, seolah takut sesuatu mengikuti mereka. Saat mereka melewati batu terakhir, terdengar suara besi diseret dari arah tanjakan. Keduanya berhenti. Deden memejamkan mata, lalu berdoa lirih dalam bahasa Sunda kuno. Ketika suara itu berhenti, Raga memandangnya dengan wajah pucat. Deden, tadi kau dengar? Deden mengangguk pelan. Sok itu lamun aya anu datang ke adinya. Aranjeunna teu resep lamun disorot atawa difoto. Raga menatap kamera di tangannya. Layar digitalnya masih menyala, tapi foto terakhir yang ia ambil tidak menampilkan pohon, batu, atau kabut. Hanya 2 bayangan hitam berpelukan di tengah api yang menyala redup. Sore mulai turun ketika mereka tiba kembali di warung Mak Entin. Perempuan tua itu menatap mereka tajam dari balik tirai. Anjeun geus ka ditu, nya? Suaranya berat. Deden hanya menunduk. Mak Entin menghela napas panjang. Eta tanjakan teu bisa dipoto, teu bisa diukur, teu bisa dijelas keun. Anu bisa ngan dirasa keun. Ia lalu menatap Raga dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan, antara kasihan dan peringatan. Upami anjeun masih hoyong nerus keun nyari sabenerna, siap keun diri. Soal tanjakan eta, hentu rek euro nepi aya hiji hal, panganten anu teu kungsi mulang. Malam turun cepat di desa Halimun. Langit kelabu ditelan kabut tebal yang menggantung di antara pepohonan. Raga duduk di kamar sewaan kecil di belakang warung Mak Entin, menatap foto-foto hasil jepretannya tadi siang. Hampir semuanya gelap.
Foto-foto yang seharusnya menampilkan beringin besar di tanjakan itu hanya memperlihatkan asap kelabu, dan di satu foto, samar-samar tampak dua sosok berpelukan, terbakar dalam cahaya merah redup. Ia mengusap matanya, mencoba berpikir logis. Mungkin efek kabut atau pantulan lensa, gumamnya. Tapi semakin ia menatap foto itu, semakin ia yakin, ada sesuatu di balik kabut itu yang hidup. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. "Assalamualaikum." Suara Deden. Raga membuka pintu. Pemuda itu membawa sebuah kaleng bekas biskuit Hongguan, berdebu, dengan cap karat di sisinya. "Mak enti nyuhun keun ieu dipasrah keun ka anjeun," katanya. Katanya, ieu kapanggih waktu warga ngabersihan tanah sabu diureun pohon beringin tahun kamari. Raga membuka kaleng itu perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa foto hitam putih yang mulai pudar, selembar surat lusuh bertuliskan tahun 1983, dan potongan kain renda putih yang terbakar di tepinya. Isi surat, tulisan tangan yang gemetar. Garut, 12 Juni 1983. Kuring nulis ieu lamun abdi teu balik deui. Hujan moal euro unti sonten, tapi tini tetep hayang balik ka imah kolotna di Bumbulang. Mobil pinjam ti dulurna, sopirna ngarasa jalan geus leres, padahal kabut beuki kandel. Di tanjakan NU disebut ku urang-urang sebagai tanjakan kidang. Tini nempo bayangan awewe ngagugulung mei kebaya bodas, ngalayang di hareup mobil. Sopir tarik rem, tapi remna leupas. Abdi ngan inget sorat ini nyebut, "Adi. Lamun aya NU manggihan ieu surat, punten keun. Kami teu sangka jalan ka imah bakal jadi jalan pamungkas urang." Adik Tini. Raga menatap surat itu lama sekali. Tulisan itu bergetar di tangannya. Adi dan Tini, ia berbisik. Nama-nama itu seolah masih bergema di udara kamar. Deden menatapnya dari kursi. "Eta surat teu kungsi dibaca keluarga, Kang. Mak enti nyebut, lamun dibuka, bakal aya NU hudang deui." Raga menelan ludah. "Hudang maksudmu?" Deden tak menjawab. Ia hanya menatap ke arah jendela. Dari luar, angin malam tiba-tiba bertiup kencang. Tirai tipis di jendela berayun liar. Raga bangkit menutupnya, tapi sebelum tangannya menyentuh kain itu, bau hangus tercium kuat sekali. Seperti kain terbakar. Ketika ia menatap keluar jendela, kabut sudah menutupi halaman. Di tengah kabut itu, samar-samar tampak dua sosok berdiri berpelukan, diam, seolah menatap ke arah kamar Raga. Sosok itu tampak remuk, seperti arang yang masih mengepul asap. Raga tertegun. Nafasnya tercekat. Ia menutup jendela cepat-cepat dan memundurkan tubuhnya hingga menabrak dinding. Deden berdiri dengan wajah pucat pasi. "Eta, panganten NU teu kungsi dikubur di tempat sejen," bisiknya. "Sabab jasad maranehna melebur jeung taneuh di tanjakan." Ketika malam semakin larut, hujan turun pelan. Mak Entin muncul di depan kamar membawa dupa dan air kembang. Tanpa banyak bicara, ia menyalakan dupa di depan pintu kamar dan menaburkan air kembang itu ke lantai. "Ari anju maca suratna?" tanya Mak Entin dengan nada tajam. Raga menunduk. "Iya, Bu. Tapi saya cuma ingin tahu kebenarannya." Mak Entin menghela napas dalam-dalam. "Kebenaran di tempat ieu teu sakuduna dikejar mek nalar, Nak. Anjeun geus nyentuh hal anu teu meunang dibuka deui." Ia lalu menatap Deden. "Jaga manehna. Emiuen jam 2 peuting aya anu ngagerem di luar, ulah dibales." Raga tidak bisa tidur malam itu. Hujan turun semakin deras, dan setiap kali petir menyambar, bayangan dua sosok di luar jendela terlihat semakin jelas. Mereka seolah menunggu sesuatu, bukan untuk menakut-nakuti, tapi seolah meminta diselesaikan. Di meja, surat tahun 1983 itu masih terbuka, dan tinta hitamnya kini tampak lebih gelap, seperti baru ditulis. Di bawah tanda tangan, Adik Tini, muncul tulisan samar lain, yang tidak ada sebelumnya.
kami belum menikah. Tolong selesaikan janji kami di tanjakan itu. Pagi itu langit di desa Halimun tampak muram. Kabut menggantung di antara pohon pinus, menutup matahari yang seharusnya muncul dari timur. Raga duduk di beranda warung Mak Entin sambil menatap kosong ke secangkir kopi yang sudah dingin. Surat dari tahun 1983 masih terlipat di sakunya, seolah berdenyut, hidup, menunggu sesuatu diselesaikan. Mak Entin menatapnya dari dalam warung. Bisa balik ayeuna oge, nak. Jalanan masih sepi. Raga menatapnya. Saya belum bisa, Bu. Saya harus tahu siapa sebenarnya Adi dan Tini. Mak Entin menghela napas pelan, lalu menunduk. MUN kitu, datang wae ka kampung Ciparai Lebak. Di ditu aya dulurna NU masih hirup. Tapi, ia berhenti sejenak, suaranya merendah, ulah nepi ka maghrib. Perjalanan ke Ciparai Lebak memakan waktu hampir 2 jam. Jalanan menurun dan berliku, melewati kebun teh dan sawah berundak. Deden ikut menemani, walau wajahnya tampak tidak tenang. Teu karasa, Gus 2 tahun teu aya NU wani nyebut ngaran Adi jeung Tini Dewi, katanya sambil menatap keluar jendela. Dulu, waktu leutik, indung sok ngadengekekun orang-orang ngomong yen kecelakaanna teu sakadar kabeneran. Raga menoleh. Maksudmu? Deden menelan ludah. Aya anu nyumpahan. Mereka tiba di sebuah rumah panggung tua di pinggir jalan kampung. Di depan rumah itu, seorang perempuan sepuh sedang menjemur padi. Assalamualaikum. Perempuan itu menoleh. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. Tisaha? Abdi Raga, ieu Deden. Hoyong nanya keun soal Adi jeung Tini. Begitu nama itu disebut, perempuan itu terdiam lama. Ia lalu berjalan masuk tanpa bicara, dan kembali membawa sebuah bingkai foto usang. Dalam foto itu, sepasang muda-mudi Sunda berdiri di depan rumah kayu. Lelaki berkemeja putih, perempuan berkebaya krem, senyum malu-malu. Eta, Tini. Kemenakan Abdi, katanya lirih. Adi teh lain salakina. Raga dan Deden saling berpandangan. Bukan suaminya? Tanya Raga hati-hati. Nenek itu menggeleng pelan. Tini dijodohkan jeung anak juragan di Garut Kota. Tapi manehna kabur saminggu samemeh nikah. Katingalina lebet jeung. Adi, tukang bengkel ti Cikajang. Nenek itu menatap jauh ke arah hutan. Waktu eta, kulawargana Tini nganggap kabur jeung Adi teh aib. Juragan anu ditolak marah pisan. Pusamemeh mobil maranehna kabakar, aya anu nyebut ningali lalaki asing nyiram minyak di jalan tanjakan. Ia berhenti sejenak, matanya mulai basah. Tapi teu aya bukti. Kabeh dikira kecelakaan. Raga mencatat setiap kata. Jadi, ada kemungkinan mereka dibunuh. Perempuan itu menatapnya lama. MUN disebut dibunuh, bisa jadi. Tapi anu jelas, Tini jeung Adi teu kungsi jadi panganten sabenerna. Maranehna nganiat kawin lari. Lalu kenapa tanjakannya disebut tanjakan panganten? Tanya Raga. Perempuan itu menunduk. Sebab warga teu wani nyebut jenengan sejen. Waktu mayitna kapanggih, awak maranehna teu bisa dipisah sarua siga panganten. Suara angin tiba-tiba berdesir dari balik jendela, membuat tirai kain bergerak pelan. Raga merinding. Jadi, mereka mati dalam keadaan belum menikah, tapi dunia menganggap mereka pengantin? Nenek itu menatapnya. Eta sababna rohnya teu tenang. Aya janji enu teu kungsi kalaksana keun. Dalam perjalanan pulang, Deden tampak gelisah. Raga, lamun ieu bener, hartina tanjakan eta teh tempat NU ngejebak janji teu jadi. Jalma enu ngalanggar, bisa katarik. Raga menatapnya heran. Katarik? Maksudmu? Deden menjawab lirih, aya nu nyebut lamun aya pasangan anyar nikah ngalewat dinya, arwah Tini sok hayang ngalengkepan janjina,
ku cara ngagantian salah sahiji. Mobil mereka melambat. Kabut mulai turun lebih cepat dari biasanya. Di kejauhan, tanjakan itu kembali terlihat. Pohon beringin tua berdiri di tempat yang sama. Tapi kali ini, Raga merasa ada perubahan. Di antara akar beringin, terlihat dua nisan batu kecil yang sebelumnya tidak ada. Ia turun dari mobil, mendekat pelan. Salah satu batu bertuliskan samar. Tini Nursyah, 1963-1983. Adi Wiratmaja, 1961-1983. Dan di bawahnya, terdapat goresan baru, seolah dibuat baru-baru ini. Janji moale ureun nepi kabeh lempang di jalan Nu Sarua. Malam itu, ketika mereka kembali ke warung Mak Entin, suasana di desa terasa berbeda. Dari arah tanjakan, samar terdengar gamelan mengalun lembut, diiringi suara perempuan bersenandung lirih. Raga menatap keluar jendela. Di ujung jalan yang tertutup kabut, terlihat dua sosok berjalan bergandengan, perlahan, seperti menuju ke arah mereka. Mak Entin keluar dari kamarnya, wajahnya tegang. Eta janji NU teu kungsi kalaksana keun, katanya lirih. MUN aya NU nerus keun nyari, salah sahiji bakal digantian. Malam di desa Halimun kembali diselimuti kabut. Angin gunung meniup tirai-tirai bambu hingga berderik pelan, seperti ada yang berjalan di luar. Raga terbangun dengan napas tersengal. Peluh membasahi keningnya. Ia baru saja bermimpi, atau mungkin melihat sesuatu. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tanjakan. Kabut menutup seluruh pandangan. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan pelan dan langkah kaki dua orang. Lalu seorang perempuan muncul dari kabut, memakai kebaya putih terbakar di ujung kainnya. Rambutnya terurai, matanya basah. Ia menatap Raga dan berkata lirih, dijanji urang ken rengse. Suara itu lembut tapi mengguncang jiwanya. Ketika Raga membuka mata, ia menyadari sesuatu yang aneh. Tangannya menggenggam renda putih terbakar, potongan yang sama seperti yang ia temukan di kaleng besi kemarin. Padahal ia yakin sudah menyimpannya di tas. Ia bangkit, menyalakan lampu minyak. Di dinding, samar-samar terlihat bekas jejak tangan berjelaga, seperti ada seseorang menyentuh tembok dengan tangan yang gosong. Anjeun katingali pucat, suara Mak Entin dari luar kamar. Raga membuka pintu. Perempuan tua itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Aranjeunna geus mimiti datang. Ari anjeun mimpi panganten, nya?" Raga mengangguk tanpa suara. Mak Entin menunduk. MUN kitu, anjeun geus dianggap bagian tina janji eta. Anjeun kudu nyelesa keun naon anu maranehna teu bisa. Raga mengernyit. Maksudnya saya harus apa? Mak Entin memandangnya tajam. Naha anjeun inget tulisan dina surat? Maranehna teu acan resmi nikah. Lamun aya anu bisa ngantor keun rohna nyieun janji ka Gusti, meureun bisa tenang. Ia berhenti sejenak, lalu berkata pelan, tapi ulah dilakukan pouting. Namun malam itu, Raga tak bisa menahan diri. Ia merasa dipanggil. Sekitar pukul 12:30, ia mendengar suara langkah dari arah luar jendela. Langkah lembut, disertai suara gemerisik kain. Ketika ia mengintip, terlihat jejak kaki basah di tanah, menuju ke arah tanjakan. Ia mengambil senter dan jaket, lalu keluar diam-diam. Angin dingin menyambutnya, membawa bau bunga melati dan asap terbakar. Tanjakan Panganten tampak berbeda malam itu. Kabut berkilauan di bawah cahaya bulan. Pohon beringin tua tampak hidup, akar-akarnya bergerak pelan seperti urat nadi. Dan di bawahnya, berdiri seorang perempuan dengan kebaya putih, wajahnya tertunduk. Raga melangkah pelan. Tini, perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya hitam penuh air mata, kulitnya seperti arang, tapi senyumnya lembut. Adi, suara itu menggema di antara kabut. Raga terdiam, napasnya memburu.
"Aku bukan Adi," katanya gemetar. Tini melangkah mendekat, kainnya menyeret tanah basah. "Tapi anjeun enu maca suratna, anjeun enu hudang keun janji kami." Tiba-tiba kabut di belakang Raga bergolak. Dari sana muncul sosok laki-laki hangus, dengan mata kosong dan tubuh separuh gosong. Ia menatap Tini, lalu menatap Raga. "Kami tuh mau nikah di dunia, ulah halangan kami ayeuna." Raga mundur satu langkah. "Kalian butuh disucikan, bukan disatukan." Tini menatapnya dengan tatapan sedih. "Sakali Dewi, mugi tiasa ngawujud jadi panganten. Lamun henteu jalan ieu bakal nyanda enu sejen." Suara gamelan mulai terdengar, lembut, tapi semakin cepat. Udara bergetar. Kabut berubah menjadi lingkaran asap, mengelilingi mereka. Raga berusaha kabur, tapi kakinya terasa berat, seperti ditarik dari bawah tanah. Tiba-tiba sebuah tangan kuat menariknya dari belakang. "Raga." "Hudang, Jang." Suara Deden. Ia datang berlari membawa obor dan segenggam daun sirih. Begitu daun itu dilemparkan ke tanah, sosok Tini dan Adi berteriak. Suara mereka nyaring, seperti besi panas direndam air. Kabut seketika menghilang. Raga jatuh tersungkur, napasnya tersengal. Deden menatapnya dengan wajah panik. "Teu meunang ka ditu peuting, Kang? Eta tanjakan geus nganggap anjeun bagian tina janjina." Raga menatap ke arah beringin. Dari celah akar, ia melihat dua bayangan masih berdiri, perlahan menghilang ke dalam kabut, meninggalkan suara samar. "Kami bakal balik nalika waktu panganten datang Dewi." Keesokan harinya, warga desa Halimun gempar. Seseorang melaporkan mendengar suara gamelan dan tawa perempuan dari arah tanjakan sepanjang malam. Beberapa orang melihat bayangan dua pengantin berjalan di tepi jurang, sebelum lenyap bersamaan dengan kabut pagi. Mak Entin hanya berkata lirih, "Eta tanda janji teu acan beres." 3 hari setelah kejadian di tanjakan, suasana desa Halimun berubah muram. Kabut kini turun lebih cepat, bahkan sebelum sore menjelang. Warga menutup pintu lebih awal, seolah takut sesuatu keluar dari arah jalan yang menanjak itu. Raga belum sepenuhnya pulih. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Setiap malam ia bermimpi melihat dua sosok berpakaian pengantin berjalan di jalan setapak, tangan mereka saling menggenggam, tapi di setiap langkah, tubuh mereka perlahan terbakar. Di dalam warung Mak Entin, ia duduk menatap meja kayu lusuh, ditemani Deden yang terus menggenggam tasbih kecil di tangan. "Deden," suara Raga pelan, "apa maksud Mak Entin waktu bilang tanjakan itu, minta tumbal?" Deden menunduk. "Kuring harita ken wani nyarita keun, tapi ayeuna kudu. Eta tanjakan moal tenang nepi aya panganten anyar ngalewat sarta ngagantian tempatna Adi jeung Tini." Raga menatapnya dalam-dalam. "Ngagantian, maksudmu meninggal di tempat yang sama?" Deden mengangguk. "Henteu salawasna. Kadang ngan hiji anu leungit, kadang dua nana. Tapi unggal kali aya anu ngalanggar adat, teu turun tina mobil, pasti aya korban." Sore itu, kabar buruk datang dari radio lokal. Sebuah motor milik pasangan muda tergelincir di tanjakan Panganten, hanya beberapa jam sebelumnya. Perempuan pengendaranya selamat, tapi pria yang membonceng hilang tanpa jejak. Motor mereka ditemukan tergeletak di tepi jurang, dengan bunga melati segar berserakan di sekitar lokasi. Raga menatap Deden dengan wajah tegang. "Itu pasti." Deden menimpali, "Janji anu teu acan lempeng." Malamnya, Raga memutuskan pergi ke lokasi kecelakaan bersama Deden. Hujan turun pelan. Kabut tipis menyelimuti jalan. Mereka membawa obor dan dupa, serta air dari Mak Entin yang katanya sudah didoakan. Tanjakan itu kini tampak lebih sunyi daripada sebelumnya. Aspalnya licin, dan di sisi jurang, tampak bekas roda motor yang terhenti mendadak. Di pinggirnya, seseorang telah meletakkan seikat bunga melati dan sirih hijau, tanda penghormatan dari warga. Namun yang membuat keduanya bergidik bukan itu. Di sisi batu,
Ada tulisan baru yang tergores dalam tanah, seperti diukir paksa dengan benda tajam. Hiji geus dibayar, hiji deui kudu nyusul. Satu sudah dibayar, satu lagi harus menyusul. Raga berjongkok memandangi tulisan itu, napasnya berat. Deden, ini bukan kebetulan. Deden menatapnya gelisah. Anjeun kudu mulang ayeuna, Raga. Eta tanjakan geus nyirian anjeun. Malam itu, kembali ke warung, Raga tak bisa tenang. Di luar, suara gamelan terdengar samar, bukan dari radio, bukan dari rumah warga. Mak Entin berdiri di depan pintu, memegang dupa yang hampir padam. Eta tandana, aya enu geus kabawa, katanya lirih. Tapi tanjakan masih lapar. Tepat tengah malam, suara tangis perempuan terdengar dari arah jalan. Raga menatap keluar jendela, seorang gadis muda berdiri di tengah kabut, memakai kebaya sederhana, wajahnya pucat. Deden berlari keluar, mengenali sosok itu. Eta Sari. NU kebeneran kabogoh korban motor. Sari tampak kebingungan. Deden, aya NU nelepon kuring tina tanjakan. Suara gadis itu lemah. Sora Adi nyebut ngaran kuring. Ma Entin keluar sambil membawa kendi berisi air doa. Ulah aneh-aneh, Neng. MUN anjeun balik ke adinya ayeuna, anjeun moal balik deui. Tapi Sari sudah berjalan, seolah tubuhnya dikendalikan sesuatu. Matanya kosong. Adi nunggu di tanjakan, ayeuna waktuna jadi panganten, gumamnya pelan. Raga dan Deden mengejar, tapi begitu mereka sampai di kaki tanjakan, kabut sudah turun menelan segalanya. Suara gamelan berubah semakin cepat, seperti irama kawin adat Sunda. Dari tengah kabut, terdengar jeritan lalu hening. Ketika kabut perlahan menghilang, mereka hanya menemukan kain kebaya putih basah di tanah, dan di batu tempat melati diletakkan sebelumnya, muncul ukiran baru. Janji geus rengse. Tapi jalan yeu moal eureun. Mak Entin hanya berdiri diam di ujung jalan, wajahnya tanpa ekspresi. Eta tumbal janji. Sakali aya anu ngalanggar, tanjakan bakal mentan nyawa deui, nepi ka aya NU bisa nyuci keun. Raga menatap ke arah beringin besar. Ia tahu, sejak malam itu, dirinya bukan lagi sekadar saksi, tapi bagian dari janji berdarah yang belum selesai. Malam setelah kejadian Sari, langit Garut diliputi kabut tebal seperti selimut dingin yang menutupi seluruh lembah. Angin bertiup pelan, membawa aroma melati yang anehnya muncul dari arah tanjakan. Raga duduk di beranda rumah Mak Entin, matanya tak lepas dari arah jalan. Sejak peristiwa itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara gamelan lembut, diiringi bisikan. Raga, waktuna ayena. Panganten kudu lengkap. Mak Entin keluar membawa dupa. Eta tanjakan geus nyiar pangganti, nak. Ari NU maotkeun cukup. Aya NU kudu mereskeun janji. Janji siapa, Mak? Tanya Raga, suara bergetar. Mak Entin menatap jauh ke arah kabut. Janji karuhun. Janji NU digawe ku jalma NU henteu ngajinan rasa. Keesokan harinya, Deden datang membawa kabar aneh. Sejumlah warga di kampung Selaawi mengaku melihat sosok perempuan berkebaya putih berjalan di tengah kabut, membawa buket melati dan menunduk seperti pengantin yang malu. Tapi saat didekati, sosok itu menghilang, meninggalkan jejak kaki basah di jalan. Raga dan Deden menuju lokasi. Di tengah perjalanan, mereka melewati pohon beringin besar yang sejak dulu dianggap keramat. Akar-akar tua menjuntai seperti tangan, dan di pangkal batangnya, tampak sesajen baru, nasi tumpeng kecil, rokok kretek, dan sehelai kain putih. Deden berbisik, eta emaha ritual panggih, Raga. Nya eta adat Sunda pikeun nyampurnakeun pernikahan arwah. Raga menatapnya. Siapa yang ngelakuin? Deden menunduk. Aya anu nyebut, Sari NU datang deui. Tapi ayeuna, lain manehna deui NU hirup. Malam tiba.
Desa sepi. Raga tak tenang, dan entah kenapa, langkahnya menuntun ke arah tanjakan. Kabut mulai turun, tebal dan dingin. Di ujung jalan, samar-samar terlihat dua sosok berpakaian pengantin berdiri berdampingan. Wajah mereka pucat, matanya kosong. Raga tertegun. Itu Adi dan Tini. Keduanya menatapnya tanpa ekspresi, lalu perlahan mengangkat tangan, seolah mengajaknya datang. Di belakang mereka, bayangan ketiga muncul, sosok perempuan berkebaya putih, rambutnya menutupi sebagian wajah, dan di tangannya terdapat buket melati yang meneteskan darah. Suara lembut menggema di antara kabut. Komo ayeuna geus aya 3 panganten ngan hiji deui anu kurang. Raga memundurkan langkah, tapi tanah di bawahnya terasa lembek, seperti diseret sesuatu. Tiba-tiba suara gamelan terdengar dari segala arah, semakin cepat, semakin kacau. Ia menutup telinganya, tapi suara itu masuk ke kepala, seperti ribuan orang menabuh kendang dan gong di dalam otaknya. Tiba-tiba, Mak Entin muncul dari arah bawah, membawa kendi air doa. Raga, ulah indit deket. Eta lain keur anjen. Raga berteriak, Mak, saha marane sabenerna? Kunaon enu mau terus jadi panganten didi? Mak Entin meneteskan air ke tanah, dan kabut sedikit menyingkir. Puluhan tahun kapungkur, aya panganten enu ragrag didi, lain kusabab kecelakaan, tapi tumbal pikeun nutup janji tanah. Tanah hieu pernah dipake nyumputkeun rahasia karuhun, tempat jalma-jalma ngalakukeun perjanjian ke ala lembut penjaga jalur. Ia menatap tanjakan itu. Unggal aya pasangan anyar ngaliwat, roh enu ditanjakan nganggap eta minangka panganten anyar pikeun ngaganti enu ilang. Kabut makin menebal. Adi, Tini, dan sosok perempuan berkebaya putih kini berdiri sangat dekat. Wajah mereka mulai retak seperti tanah kering, namun mata mereka meneteskan darah. Mereka membuka mulut bersamaan, menyuarakan kalimat yang membuat bulu kuduk Raga berdiri. Nikahkeun kami Dewi. Lamun hente tanjakan bakal mau panganten anyar unggal tahun. Mak Entin langsung menyiram tanah dengan air kendi. Suara gamelan berhenti mendadak, kabut berputar cepat lalu buyar seperti tertiup badai. Tapi sebelum semua menghilang, Raga melihat sesuatu di antara kepulan kabut terakhir. Cermin besar yang memantulkan wajahnya sendiri. Namun dalam bayangan itu, ia mengenakan beskap pengantin Sunda hitam. Mak Entin menatapnya ngeri. Raga, ari takdir geus muter. Anjen NU bakal jadi panganten pamungkas. Raga terpaku, tubuhnya gemetar. Maksudnya saya... Mak Entin memejamkan mata. Sakabeh tumbal kudu aya enu nyucikeun. MUNT aya, roh tanjakan bakal ngarebut anjen pikeun ngarengsekeun janji NU teh kungsi beres. Di kejauhan, suara gamelan kembali terdengar, kali ini bukan dari luar, tapi dari dalam dada Raga sendiri. Pagi di desa Halimun terasa suram. Langit tak menampakkan matahari, hanya gumpalan kabut yang menggantung seperti luka lama yang tak pernah sembuh. Raga duduk di serambi rumah Mak Entin, menatap tanah lembab yang masih menyimpan bau dupa dari malam sebelumnya. Ia tak lagi bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Setiap kali memejamkan mata, wajah pengantin-pengantin itu muncul. Adi, Tini, dan Kinisari menatapnya dengan mata penuh darah. Mereka tak berkata, tapi Raga tahu, mereka menunggunya. Deden datang membawa sesuatu, gulungan kertas tua yang ia temukan di loteng rumah kakeknya. Raga, ai maha penting. Anjen kudu ningali. Raga membuka kertas itu perlahan. Tulisan tangan Sunda kuno, sebagian pudar, tapi masih bisa dibaca. Di ujungnya, tertulis nama, Raden Surapati Raksanagara. Mak Entin yang sedang membakar menyan langsung terdiam. Eta ngaran karuhun anjen, Raga. Raga menatapnya bingung. Karuhun? Maksud Mak, beliau leluhur saya? Mak Entin mengangguk pelan. Raden Surapati anu nyium perjanjian jeung roh pangjaga tanjakan ai. Anjen katurunan langsungna.
Deden membaca keras-keras isi naskah itu. Demi keselamatan tanah dan jalan menuju lembah, aku, Surapati Raksanagara, memberi janji darah. Tiap kali pengantin lewat di sini, tanah ini akan diberkati. Tapi bila ada yang melanggar adat, maka tanah akan menagih jiwa untuk menyeimbangkan janji. Raga menggigit bibir. Jadi, semua kematian di tanjakan ini, karena janji itu? Mak Entin menatap dalam. Leres, nak. Tapi ayah en ulewih jero. Perjanjian ai lain ngan saukur tumbal, tapi ikatan darah. Unggal turunan Surapati bakal dicabut, lamun tenyuciken janji eta. Deden menatap Raga dengan wajah takut. Jadi ayana giliran anjen? Raga menunduk. Lamun kitu, kuring kudu meresken ai. Malamnya, Raga berjalan seorang diri menuju tanjakan. Langit gelap, tanpa bintang. Angin berhembus membawa bau melati, lebih kuat dari sebelumnya. Ia membawa kendi air doa, kain putih, dan bunga 7 rupa. Di benaknya hanya satu tujuan, menyucikan tanah dan menghentikan kutukan. Namun di pertengahan jalan, tanah di bawahnya bergetar pelan. Kabut naik seperti uap panas, dan dari tengah jalan muncul siluet perempuan berkebaya putih, Tini. Rambutnya menjuntai, wajahnya retak, tapi bibirnya tersenyum samar. Raga, waktuna ayena. Nikahkan kami. Janji karuhun kudu ditebusku getihen usarwa. Raga memejamkan mata, menahan napas. Aku bukan Surapati. Aku hanya ingin semuanya berhenti. Tini mendekat perlahan, langkahnya tak menyentuh tanah. Tapi getih anjena. Anjen en dipilih. Tiba-tiba, suara gamelan menggema dari dalam tanah. Suara kendang dan bonang berpadu, menggetarkan udara. Dari sisi kiri jalan, muncul Adi, wajahnya hitam terbakar, membawa keris patah di tangan. Dari kanan, Sari muncul, mengenakan kebaya putih basah, matanya kosong. Mereka berdiri melingkar di sekitar Raga. Di tengah-tengah mereka, muncul bayangan besar pria berjubah hitam. Wajahnya tak terlihat, tapi suaranya dalam dan menggetarkan bumi. Janji te bisa diputusku doa, ngan ku darah. Anjen, Raga Surapati, kudu jadi panganten pamungkas. Mak Entin tiba-tiba muncul dari kabut, membawa kendi yang sama seperti malam sebelumnya. Ia berteriak, ulah. MUN Raga ngalakukan eta, tanjakan bakal hirup deui, ngahakan lewih loba korban. Tapi Raga menatapnya dengan mata merah, separuh sadar, separuh dikuasai. MUN kitu, kumaha carana nyuciken tanpa nyerahkan jiwa? Mak Entin meneteskan air kendi ke tanah, lalu menggambar lingkaran dengan darah ayam hitam yang sudah disiapkan. Anjen kudu nutup perjanjianku ritual panganten arwah, tapi ulah nepi ka jadi pangantenna. Cukup ngantun keun doa pangampura. Namun roh-roh di sekitar mereka mulai menjerit. Adi dan Tini memekik, tubuh mereka berubah menjadi asap hitam yang mengelilingi Raga. Sari berteriak, suaranya pecah seperti kaca. Teh cukup doa. Janji kudu dibayar ku cinta Jengpati. Tiba-tiba, tanah retak di bawah kaki Raga, muncul sinar merah menyala, seperti darah mendidih dari perut bumi. Raga berlutut, memegangi kepalanya. Dalam penglihatannya, ia melihat masa lalu, pernikahan pertama di tanjakan itu, ratusan tahun lalu. Raden Surapati menikahi Dewi Panganten, roh penjaga jalan, untuk membuka jalur ke lembah Garut. Tapi saat ia mengingkari janji cinta abadi, Dewi Panganten mengutuk keturunannya. Suara Dewi itu kini bergaung di dalam kepala Raga. Sakabe turunan anjen moal menangka bebasan nepi ka aya enu nyusul kuring jadi panganten langgeng. Mak Entin menjerit, menaburkan air doa ke tubuh Raga. Cahaya putih keluar dari kendi, melawan kabut hitam di sekitar. Roh-roh menjerit, melayang ke udara, tapi satu tangan dingin mencengkeram bahu Raga dari belakang. Tangan Dewi Panganten. Lamun tekawin, tanjakan moal liren. Raga berteriak keras,
Suaranya bercampur dengan suara gamelan, menembus langit malam yang kelam. Air doa tumpah ke tanah, menyala seperti bara. Kabut mendidih, dan semua suara berhenti. Hening. Mak Entin menatap tanah yang kini retak. Tak ada lagi raga. Hanya kendi pecah dan bunga melati berserakan, membentuk lingkaran sempurna. Seperti upacara pernikahan yang telah selesai. Namun dari arah tanjakan, samar terdengar suara pelan. Kuringgas meresken janji, tapi tanjakan moal pernah sara. Sudah seminggu berlalu sejak malam ketika raga hilang di tanjakan Panganten. Warga desa Halimun masih hidup dalam ketakutan. Setiap malam, kabut datang lebih tebal, gamelan terdengar lebih sering, dan bau melati tak pernah hilang dari udara. Mak Entin kini jarang bicara. Ia lebih sering duduk di depan warungnya, menatap jalan tanjakan yang menjulang ke atas. Matanya kosong, tapi setiap kali ada kendaraan lewat, ia selalu berbisik lirih. Sing sumping aman, ulah jadi panganten NU Salajengna. Suatu pagi, Deden datang membawa kabar aneh. Seorang pengendara truk yang melintas malam tadi mengaku melihat pengantin pria berdiri di tengah jalan, mengenakan beskap hitam, wajahnya pucat, dan di tangannya membawa buket melati segar. Saat disorot lampu, sosok itu menatap tajam, lalu menghilang begitu saja. Eta pasti raga, ujar Deden lirih. Mak Entin menunduk. Lain. Eta rohen ugusnya tujuung tanjakan. Anjeun kudu ngarti, Deden. Raga teu maot, tapi jadi bagian tina janji. Sore harinya, langit Garut memerah seperti darah. Kabut turun lebih awal dari biasanya. Dari arah tanjakan, warga melihat arak-arakan pengantin berjalan perlahan. Mereka memakai pakaian adat Sunda lengkap, wajah-wajahnya pucat dan dingin. Di depan barisan, tampak raga, mengenakan beskap hitam, di sampingnya Tini, Sari, dan Adi. Langkah mereka senyap, namun tanah di bawahnya bergetar lembut. Anak-anak kecil menangis, anjing-anjing melolong panjang. Gamelan terdengar dari arah langit, bukan dari bumi. Seolah langit pun sedang menikahkan roh-roh itu. Mak Entin keluar membawa kendi terakhir, kendi yang dulu digunakan oleh kakeknya untuk menutup jalan gaib di hutan Panauan. Ia berteriak dengan seluruh tenaga. Raga. MUN Anjeun masih sadar, tutup jalan eta ayeuna. Ieu waktuna nyuci keun janji, lain terus keun kutukan. Tapi sosok raga menatapnya tanpa ekspresi. Hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya, dingin seperti angin gunung. Mak, tu aya NU bisa nyuci keun janji NU dicipta keun ku cinta jeung dosa. Lalu ia mengangkat tangannya. Kabut berputar cepat, menggulung seluruh arak-arakan pengantin. Suara gamelan meningkat jadi bising luar biasa, sampai tanah bergetar hebat. Mak Entin berlari, namun ledakan cahaya putih menghantam langit. Dan dalam sekejap, semua menghilang. Keesokan harinya, tanjakan itu sepi. Tak ada kabut, tak ada bau melati, tak ada suara gamelan. Warga berani melintas lagi, tapi hati mereka tetap was-was. Di batu besar di tikungan paling atas, muncul goresan baru, seperti diukir oleh tangan manusia namun dalam huruf Sunda kuno. Deden yang datang bersama warga membaca pelan. Janji geus rengse. Panganten geus nyatu jeung taneuh. Mak Entin hanya terdiam lama, menatap tulisan itu. Berarti tanjakan geus tenang? Tanya seorang warga. Mak Entin menggeleng pelan. Henteu. Eta ngan reu-reu. Sakali aya anu kawin tanpa restu di jalan ieu, tanjakan bakal hudang deui. Beberapa tahun kemudian, jalan itu diperlebar dan diperbaiki. Tapi para sopir dan warga masih menyebutnya tanjakan Panganten. Setiap malam Jumat Kliwon, beberapa orang masih mengaku melihat sepasang pengantin berjalan di kabut, kadang satu, kadang dua, kadang lebih. Mereka tidak menakut-nakuti, mereka hanya lewat, menuju arah yang sama. Ke puncak jalan, tempat janji pertama kali diucapkan dan cinta terakhir kali dikuburkan.
Di sebuah rumah tua di pinggir tanjakan, Deden kini tinggal sendirian. Di dinding rumahnya tergantung foto lama Raga dan Tini, foto yang ditemukan entah dari mana, padahal tak pernah diambil oleh siapapun. Dalam foto itu, keduanya tersenyum, namun bayangan di belakang mereka tampak seperti sosok perempuan berjubah putih. Setiap kali Deden menyalakan lampu, bayangan itu tampak tersenyum kepadanya. Dan entah kenapa, bau melati selalu muncul dari arah pintu, seolah pengantin terakhir belum benar-benar pergi. Mereka bilang, tanjakan itu dinamai Tanjakan Panganten karena dahulu ada pasangan yang meninggal di sana. Tapi warga tua tahu kebenaran lain. Nama itu bukan sekadar kenangan tragis, melainkan penanda sebuah perjanjian darah antara manusia dan tanah yang menuntut kesetiaan abadi. Setiap pengantin yang lewat di sana disarankan turun dari kendaraan dan berjalan beberapa langkah sambil menunduk. Bukan untuk menghormati yang mati, tapi untuk memastikan mereka tak menjadi pengantin berikutnya. 20 tahun telah berlalu sejak hilangnya Raga dan kejadian misterius di desa Halimun. Tanjakan itu kini tampak berbeda. Jalan sudah diperlebar, aspalnya mulus, dan lampu jalan terpasang di setiap tikungan. Namun bagi warga setempat, nama Tanjakan Panganten tetap tak pernah berubah. Mereka masih berpesan pada setiap pengendara yang lewat. MUN Anjen Kerkawin, ulah lempang sambarangan Didi. Salawasna minta izin ke ANU Nyicingan. Awal tahun 2025, seorang vlogger asal Bandung, Aditya Rinaldi, memutuskan membuat konten eksplorasi mistis bertajuk Real Horror Spot, Misteri Tanjakan Panganten Garut. Ia datang bersama dua temannya, Yudi dan Salsa, membawa kamera 4K, drone, dan peralatan pendeteksi elektromagnetik. Sore itu, mereka tiba saat matahari hampir tenggelam. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, menutupi sebagian lereng. Aditya tersenyum ke arah kamera. Guys, ini dia tanjakan yang katanya angker banget. Dulu ada cerita pengantin hilang di sini. Tapi kita buktikan, beneran ada arwahnya enggak. Ia melangkah menaiki tanjakan dengan percaya diri. Salsa, yang merekam, berkata lirih. Tapi Dit, tadi warga bilang jangan direkam pas maghrib. Aditya tertawa. Yaelah, biar tambah views, Sal. Santai aja. Mereka mulai merekam suasana sekitar, pepohonan pinus, tikungan tajam, dan batu besar di puncak tanjakan. Tapi saat kamera mengarah ke batu itu, gambar di layar mendadak bergelombang. Seperti ada gangguan elektromagnetik kuat. Suara gamelan samar terdengar dari mikrofon, padahal tak ada rumah atau orang di sekitar. Yudi memeriksa alat pendeteksi EMF, jarumnya melonjak ke merah. Gila, ini tinggi banget bacaan energinya, katanya panik. Namun Aditya tetap tersenyum ke arah kamera. Lihat, bro. Mungkin ini cuma kabel listrik atau... Suara keras memotong ucapannya. Bruk. Drone yang mereka terbangkan jatuh tiba-tiba ke tanah, padahal baterainya masih penuh. Ketika mereka mengambilnya, di layar monitor tampak gambar beku. Sepasang pengantin berjalan di kabut, menatap langsung ke arah kamera. Malamnya, mereka memutuskan merekam lagi di tanjakan, meski warga sudah memperingatkan agar tidak. Salsa menolak ikut, tapi Aditya bersikeras. Sekitar pukul 00.12, rekaman CCTV dari mobil mereka menunjukkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dari kabut tebal muncul seorang pria berpakaian beskap hitam berdiri di tengah jalan, memegang buket melati, wajahnya pucat tapi tersenyum ke arah kamera. Suaranya terdengar lirih melalui mikrofon. Sing sumping aman, tapi ulah jadi panganten NU Salajengna. Lalu gambar menggelap. Ketika warga menemukan mobil mereka keesokan paginya, semua alat masih utuh. Tapi Aditya menghilang. Di kursi kemudinya, tertinggal buket melati segar dan kendi pecah. Video terakhir dari kamera Aditya sempat diunggah otomatis ke akun media sosialnya. Dalam video berdurasi 2 menit itu, terlihat Aditya berjalan sendirian di kabut sambil tersenyum, seolah berbicara dengan seseorang di luar layar. Iya, aku datang. Raga, kamu beneran ada, ya?
Bilang ke mereka tanjakan ini nggak mau tidur. Video berakhir dengan bayangan pengantin perempuan lewat di belakangnya, lalu layar menjadi hitam. Komentar netizen pun meledak. Ratusan orang mengaku melihat wajah-wajah lain muncul di balik kabut. Dan sebagian merasa dipanggil namanya saat menonton tengah malam.